Shalom God's people. Welcome back to Ibadah Student Fellowship hari ini. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga dalam seminggu ini teman-teman tetap berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap diberkati ya. Nah, teman-teman, udah seminggu nih kita nggak ketemu. Dan waktunya hari ini kita akan berkumpul kembali untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tema Student Fellowship hari ini adalah Ambassador of God yang akan dibawakan oleh Bapak Yori Royke. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Student Fellowship kita di sore hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak karena kebaikan dan pertolongan-Mu, kami semua boleh kembali dipertemukan dalam ibadah Student Fellowship hari ini. Kami ingin berdoa ya Bapak, biarlah Engkau yang memberkati ibadah Student Fellowship ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, dan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami ingin berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau yang melayakan setiap kehidupan kami yang telah hadir pada saat sore hari ini, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan hati dan kehidupan kami yang terbaik ya Bapak, untuk sama-sama diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami ingin berdoa juga buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan memakai hamba-Mu agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan memulaikan ibadah Student Fellowship kami di hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah God's people, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kita sama-sama yakin di sini bahwa seberat apapun dan sekencang apapun badai menerpa hidup kita tidak perlu takut karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang sedia membela kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Tuhan yang benar. Kita siap-siap nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, say sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semua masih siap untuk nyanyikan lebih dari awal lagi, amin. Kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarkan pemusik memuji Tuhan.
Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari teman-teman, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita harus bisa menjadi serupa dan semakin segambar dengan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian menjadi seperti ini. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama kita mulai dari awal lagi. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku meninggikan nama-Mu, Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku. Mari semuanya kita sama-sama angkat suara kita sekali lagi. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancar
kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku, seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa-mahasiswi UPH dimanapun kalian berada. Kita kembali jumpa di dalam Friday Student Fellowship kesempatan kali ini, hari yang ke-17 bulan Juni 2022. Dan tema kita adalah tentang Ambassador of God. Mari sama-sama, karena waktu kita terbatas, kita akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan. Kita akan membuka kitab Korintus, ya. Kita akan membaca di dalam suratan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 5, kita akan baca ayat 15, 17, dan kemudian 19 sampai 20. Sebelum kita membaca, mungkin sedikit gambaran ya mengenai jemaat Korintus ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berada di sana kurang lebih 18 bulan. Kota ini ada di sekitar bagian selatan dari Yunani ya. Kota ini adalah kota besar, ada bangsa Yahudi di sana, bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Kota ini terkenal dengan hal-hal yang berbau tekanan-tekanan berkaitan dengan seksual. Karena di sana itu sebelum kekristenan masuk di sana, ada satu dewi, Akrokorintus, itu adalah dewi seks. Jadi ini adalah satu wilayah yang betul-betul cukup challenging buat kekristenan. Nah, Rasul Paulus menulis surat itu 2 kali ke sana, ada 1 Korintus dan 2 Korintus. Dan rata-rata isinya adalah satu bentuk teguran ya, karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sudah dilayani dan sudah menjadi besar dan ada karunia-karunia di sana, tetapi terjadi konflik dan ada yang mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk penyembahan-penyembahan yang di luar Kristus, termasuk diantaranya hal yang kaitannya dengan tekanan-tekanan secara seksual itu yang mereka ikuti sesuai dengan kultur budaya masyarakat pada masa itu, dan itu menjadi satu kekejian bagi Tuhan. Nah, kita akan melihat satu jemaat ini untuk kita akan juga merefleksikan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidup kita, dalam diri kita, sebagaimana dunia yang ada sekarang kurang lebih sama dengan apa yang sedang terjadi di kota Korintus ini. Kita baca 2 Korintus 5 dari ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Perhatikan baik-baik selanjutnya yang saya tebalkan. Ia, yaitu Kristus, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada Paulus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus adalah
disampaikan di sini sebagai utusan Kristus. Dan ini yang akan sama-sama kita renungkan bahwa bukan hanya Paulus, tetapi kita pun sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang dipersiapkan Tuhan menjadi utusan dari Kristus. Kita lihat tadi ayat 19 dan 20 ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yesus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita juga. Anda dan saya, mahasiswa, dosen, staf, kita sebagai umat penebusan yang ditebus oleh Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang dipercaya berita pendamaian. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus. Nah, kata gerika utusan itu adalah presbio. Presbio ini bisa diartikan sebagai duta atau ambassador, bisa diartikan sebagai utusan, sebagaimana yang diterjemahkan dari Alkitab Perjanjian Baru ini, terjemahan baru. Bisa diartikan sebagai perwakilan, dan juga bisa diartikan sebagai wakil dari orang lain. Nah, kita sepakati, karena memang kita cukup dekat ya dengan istilah-istilah ini, kira-kira kita mau pilih yang mana? Mungkin menurut saya karena kita juga di UPH itu ada ambassador of UPH, jadi kita coba menggunakan kata ambassador atau kata duta secara bergantian ya. Jadi paling tidak kita punya bayangan kira-kira. Kita sepakat, kita gunakan kata ambassador atau kata duta sebagai apa yang menjadi renungan kita. Duta atau ambassador dari Kristus. Nah, kita akan masuk kepada bagian pertama. Syarat dari ambassador. Oke, ketika kita berbicara tentang syarat dari ambassador, kita lihat dululah ambassador dari UPH ya. Ambassador of UPH. Syarat-syaratnya apa? Mungkin ada di antara teman-teman mahasiswa ingin ya, mungkin gabung untuk menjadi ambassador of UPH. Syaratnya adalah yang pasti mahasiswa aktif. Kalau sudah tidak aktif, nggak mungkin bisa. Kemudian IPK ada angka minimumnya. Kemudian status otomatis masih lajang ya. Kemudian memenuhi standar kode etik mahasiswa. Teman-teman bisa cek ya, ada Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2017. Itu ada kode etik mahasiswa. Silakan teman-teman baca. Kemudian tentunya harus mendaftarkan diri, melewati berbagai proses ya. Ada proses audisi, pelatihan, pengerjaan proyek, dan seleksi-seleksi. Ada audisi 1, audisi 2, seleksi 20 besar, kemudian ada masa karantina, pengerjaan proyek, ada seleksi 16 besar, kemudian ada malam penganugerahan, di mana di dalamnya ada seleksi 12 besar, seleksi 6 besar, seleksi 3 besar, lalu kemudian akan muncul the winner, ambassador of one UPH. Challenging ya kan? Syarat untuk menjadi ambassador of UPH aja sudah lumayan rumit ya. Bagaimana dengan syarat menjadi ambassador suatu negara? Jadi ketika sebuah negara menetapkan seseorang untuk menjadi ambassador atau duta, maka orang yang bersangkutan wajib memenuhi banyak syarat dan proses seleksi untuk mengukur sejauh mana kepantasan dari orang itu menjadi representasi sebuah negara yang berdaulat. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu syarat untuk menjadi diplomat atau duta itu yang pasti harus lulus proses seleksi yang telah ditetapkan oleh lembaga negara. Paling tidak ya, ada syarat pendidikan minimal. Nggak mungkin anak TK, anak SD yang lulus. Harus ada syarat minimal, paling nggak S1. Kemudian TOEFL score paling nggak 550. Kemudian otomatis akan ada wawancara, lulus atau tidak. Kemudian ada mungkin lulus uji kelayakan fit and proper test. Kemudian ada tes wawasan kebangsaan. Selain itu, seorang calon duta, ambasador dari negara, itu harus mengenal baik negara sendiri yang diwakilinya. Mengenal Indonesia itu seperti apa. Dengan sekian belas ribu pulau, dengan sekian banyak suku, sekian banyak bahasa. Kita harus matang kenegarawanan kita, supaya kerepresentasian kita terhadap Indonesia tidak memalukan. Kita harus mengenal baik juga wilayah negara yang menjadi tempat kita ditugaskan. Kalau kita menjadi ambasador Indonesia misalnya di Singapura, harus kenal betul dari ujung ke ujung budaya, bahasa,
makanan khas, dan hal-hal yang menjadi aturan di sana. Kemudian sebagai ambassador harus memiliki inisiatif yang tinggi dan tentunya mampu menyelesaikan konflik antar bangsa. Kalau kita lihat dua ukuran dari ambassador ini, bagaimana dengan ambassador kerajaan sorga, ambassador Kristus? Otomatis sepertinya lebih rumit ya, lebih berat tantangannya. Tapi coba kita perhatikan sama-sama. Bagaimana syarat ambasador Kristus? Syarat ambasador kerajaan sorga. Lebih susah atau lebih gampang? Sekarang kita lihat. Yang pasti menjadi ambasador Kristus itu semata-mata kasih karunia. Kasih karunia. Sama seperti kelahiran seorang anak ke dalam suatu rumah tangga, secara otomatis telah menetapkan statusnya sebagai anak yang berhak atas segala sesuatu milik orang tuanya, beserta status dan nama besar keluarga orang tuanya. Demikian pula status kita menjadi ambassador atau duta Kristus. Posisi kita sebagai duta kerajaannya, duta Kristus, itu adalah semata-mata kasih karunia. Bukan karena kita sudah memantaskan diri, memenuhi segala syarat untuk menjadi utusan Tuhan. Namun seiring kelahiran baru kita di dalam Kristus, buah dari penebusan Kristus di atas kayu salib, maka dengan sendirinya kita telah ditetapkan sebagai warga sorga. Dan karena kita ditetapkan sebagai warga sorga, maka otomatis kita pun menjadi duta Allah di dalam dunia yang gelap ini. Jadi, Tuhan tidak mencari ambassador atau duta yang sempurna. Karena tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Karena jika dia mencari yang sempurna, tidak ada satu manusia pun pantas menjadi perwakilan kerajaannya. Jadi, mungkin saya bisa petik dari buku Pendeta Yohan Candawasa ya, Perjumpaan dengan Salib Kristus di halaman 92 hingga 93. Di situ ditulis begini. Kristus, sang harta tidak ternilai itu, dia rela tinggal di dalam kita yang hanyalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah bejana yang tak ada nilainya. Malah seringkali menyebabkan berkurang atau menghilangnya penghargaan terhadap dirinya Yesus. Secara jujur memang perlu kita akui bahwa hidup orang percaya baik sebagai pribadi maupun kolektif sebagai gereja lebih banyak menurunkan harga Yesus Kristus sang harta tak ternilai itu. Tetapi kita percaya bahwa jauh sebelumnya Yesus sudah memahami resikonya disimpan bukan di dalam bejana emas, melainkan bejana tanah liat. Kita adalah bejana tanah liat, Yesus adalah harta yang berharga, tetapi Yesus rela dirinya disimpan di dalam kita yang penuh dengan kekurangan kelemahan. Artinya memang ketika itu dipertaruhkan, Yesus sudah siap dengan konsekuensi, namanya dipermalukan gara-gara kita. Nah, jadi di dalam segala kelemahan kita harus sadar betul kita betul-betul butuh belas kasihan Tuhan. Yang berikutnya adalah peran. Jadi kalau tadi kita sudah lihat syarat menjadi seorang ambassador dari Kristus ternyata itu adalah kasih karunia. Semua kita memperolehnya, orang yang percaya. Lalu kemudian apa perannya? Kita akan lihat, kita akan tilik mulai dari peran dari ambasador dari sebuah negara. Jadi berdasarkan The Vienna Convention, mandat atau peran dari ambasador atau duta negara itu pertama sebagai representasi dari negara yang mengutus. Yang kedua, memberikan proteksi terhadap segala kepentingan negara yang mengutus di dalam negara tuan rumah. Kemudian yang ketiga, melakukan negosiasi dan penandatanganan kesepakatan negara tuan rumah. Yang keempat, memberikan laporan dan pengumpulan data sesuai semua ketentuan hukum dan pada kondisi dan pengembangan negara tuan rumah. Dan yang terakhir sebagai promosi terhadap hubungan kekerabatan yang bersahabat antara kedua negara, antara negara yang mengutusnya dan negara tuan rumah, baik itu sisi ekonomi, perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan kedua negara. Nah, kalau UPH ambasador gimana? Jadi UPH ambasador itu punya peran, punya mandat,
Yang pasti menjadi wajah graduate profile UPH. Kemudian menjaga marwah UPH, menjaga martabat, menjaga kehormatan. Yang ketiga, mempromosikan nilai-nilai dan kultur UPH. Yang berikut adalah terlibat dalam peran-peran penting untuk peristiwa-peristiwa penting di UPH. Misalnya menjadi pembicara pelatihan, seminar, workshop, menjadi master of ceremony acara-acara universitas ataupun fakultas, mengemban peran moderator berbagai forum dan diskusi ilmiah, terlibat dalam penerimaan tamu-tamu terhormat yang datang ke UPH, dan masih banyak lagi. Ada mandat-mandat itu diberikan kepada mereka yang sudah menjadi ambassador of UPH. Nah, bagaimana dengan ambassador of Christ, ambassador of God? Apa peran kita sebagai ambassador of God, ambassador Kristus? Ini saya petik dari apa yang disampaikan oleh Nick Vujicic. Nick Vujicic ini adalah seorang yang secara fisik ya, dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi beliau adalah seorang best-selling author. Jadi buku-bukunya itu laku, dan juga world class motivator. Coba kalau kita lihat di dalam gambar ini ya, itu ada ribuan, puluhan ribu mahasiswa mahasiswa dan orang-orang yang sedang mendengarkan beliau berbicara. Nah, si Nick Vujicic ini berkata begini, if they hate you because of Jesus, that's fine. But if they hate Jesus because of you, that's a problem. Kalau kita dibenci karena Yesus, itu memang adalah naturnya. Kita dibenci karena Kristus. Tetapi kalau Yesus dibenci karena kita, itu masalah. Artinya ada sesuatu yang tidak beres, yang perlu dibereskan. Ada peran yang kita tidak lakukan, atau kita melakukan peran yang terbalik, yang mempermalukan Yesus. Jadi menjadi ambasador Kristus itu adalah sebuah mandat yang jelas. Yang pertama, menyampaikan kabar baik. Perihal kasih, belas kasihan Tuhan, pengampunan Kristus melalui karyanya di kayu salib, di mana kita menyampaikan bahwa semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan jalan satu-satunya kepada keselamatan adalah melalui Kristus. Itu yang pertama, kita menyampaikan kabar baik, kita menyampaikan kesaksian kita. Dan yang kedua, menjadi teladan hidup. Sebagai ambassador Kristus, sebagai dutanya, kita ini berasal dari sorga, dari kerajaan sorga. Itu sebabnya kita perlu menjalankan standar hidup sorgawi di muka bumi ini. Kita menjadi terang bagi dunia yang gelap. Ini adalah mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Mandatnya sebenarnya sederhana, tetapi mari sama-sama kita jalankan, karena kebanyakan kita hanya mau punya statusnya, tetapi tidak mau mengambil mandatnya. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi selain kita mengabarkan kabar sukacita, kabar baik, Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa, maka yang berikutnya yang seringkali berbicara 1000 kali lebih kuat dari sekedar khotbah kita adalah kesaksian hidup kita. Timotius adalah murid dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, miliki teladan hidup di dalam 5 area ini. Kalau kita perhatikan ya, pertama dalam perkataan, kita menjadi teladan. Perkataan itu dalam bahasa aslinya logos. Perkataan kaitannya dengan pengajaran, ajaran kita, firman. Jadi bukan kata-kata yang sia-sia, tetapi kata-kata yang di dalamnya ada pengajaran dan ada firman. Kemudian, di dalam tingkah laku, atau dalam bahasa aslinya, bahasa Gerika adalah anastrof. Artinya itu kelakuan, cara kita hidup, our conduct, ya. Kemudian di dalam kasih. Nah, kasih itu kan ada 4 ya. Ada kasih yang terbesar di antara kasih-kasih yang ada,
ada storge, ada eros, ada phileo, yang terakhir adalah agape. Dan yang Paulus tekankan dari 4 jenis kasih ini adalah agape. Kasih agape adalah kasih dengan kualitas kasih ilahi. Kasih walaupun. Jadi kalau bicara kasih agape itu kasih walaupun kamu membenci saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu memusuhi saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu pernah menghakimi saya, memukul saya, memfitnah saya tetap mengasihi kamu. Itu kasih agape. Kalau untuk kasih storge, phileo, apalagi eros, itu kasih yang kualitas manusiawi. Paulus mengajarkan, Timotius mengajarkan kita semua, milikilah teladan di dalam kasih agape. Kemudian, dalam kesetiaan, yang dalam bahasa Gerikanya pistis. Pistis ini kaitannya dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Mari kita miliki satu teladan di mana iman kita menggambarkan Kristus, kepercayaan kita itu menjadi teladan untuk orang-orang yang melihat bagaimana kita hidup, bagaimana keyakinan kita begitu kuat kepada Injil, kepada janji-janji firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Dan yang terakhir dalam hal kesucian, akneia, di dalam kemurnian, kemurnian berpikir, kemurnian motivasi, kemurnian iring Tuhan, bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Teladan-teladan ini kiranya boleh menjadi bagian kita semua, karena kita adalah ambassador of Christ. Sebagai utusan Kristus, kita ini adalah kepanjangan tangan Allah akan sifatnya, akan kasihnya, akan pengampunannya, akan belas kasihnya, akan penerimaannya, dan anugerahnya. Nah, kita sampai kepada poin yang ketiga. Bagaimana jadinya untuk kita bisa menjadi ambasador Kristus, bukan sekedar lahir sebagai orang Kristen, tetapi betul-betul dewasa di dalam kekristenan, sehingga kita betul-betul efektif menjadi ambasador Kristus. 1 Korintus 3 ayat 1-2 berkata begini. Ini ya, ingat tadi ya, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang ditegur terus oleh Paulus oleh karena pengaruh-pengaruh dunia di sekitarnya. Ayat 1 dan 2 dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi ini adalah satu teguran dari Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus memandang mereka tidak dewasa di dalam Kristus. Sekalipun secara usia jemaat, harusnya sudah dewasa. Harusnya sudah cukup bijaksana menjalani hidup. Istilahnya teladan kehidupan yang menjadi duta, menjadi ambassador of Christ itu kelihatan. Tetapi jemaat Korintus oleh karena pengaruh sekitarnya, menumpulkan kerepresentasian mereka tentang Kristus. Nah, status kita sebagai ambasador, sebagai duta Kristus, itu berlaku bukan hanya saat kita sudah dewasa. Tetapi setiap orang Kristen, mulai dari ia bayi, dari kecil, kemudian bayi secara rohani, hingga kita sudah dewasa secara fisik, tetapi juga dewasa secara rohani, kita adalah ambassador of Christ. Dan Allah sangat memahami dan memaklumi, berpanjang sabar, terkait pertumbuhan rohani kita. Ada orang yang pertumbuhan rohaninya cepat, ada yang lambat. Dan Yesus adalah pribadi yang panjang sabar. Namun demikian, ada di tengah kepanjang sabaran Tuhan, mereka bertahun-tahun ikut Yesus, bertahun-tahun mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak tumbuh dewasa. Hidup mereka mengalami stagnasi. Hidup mereka kualitasnya itu rendah untuk merepresentasikan Kristus. Justru mereka bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi justru mempermalukan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat setiap kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi ambasador Kristus yang dewasa secara rohani? Saya mencatat ada 5 hal. Yang pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Saya pengen tanya kepada setiap kita. Mungkin teman-teman sudah menjadi Kristen dari kecil. Keluargamu, latar belakangmu Kristen. Opa, oma, kakek, nenek, engkong, emak, semua Kristen. Papa, mama, semua Kristen. Dan kamu lahir dari keluarga rumah tangga Kristen. Sehingga kamu menjadi Kristen. Tetapi apakah kamu sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Apakah kamu sudah betul-betul mengenal siapa Dia, sehingga kamu layak menyebut dirimu Kristen? Jangan-jangan kita ini cuma Kristen secara KTP. KTP bisa KTP, tapi bisa juga KTP Kristen tanpa pertobatan. Jadi hari ini saya menantang teman-teman yang datang mendengarkan renungan Ambassador of God ini. Kalau teman-teman belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita ambil keputusan hari ini, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertindak menghidupi firman Tuhan. Bertobat setiap hari. Teman-teman tahu bahwa lahir baru itu sekali ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang namanya bertobat itu setiap hari. Kita mengalami transformasi hidup dengan pembaharuan hati dan pikiran. Roma 12 ayat 2 mengatakan pembaharuan budi, atau dalam bahasa Gerikanya metanoia, mengalami pembaharuan budi. Metanoia, berubah pikiran, berubah hati. Bagaimana caranya? Dengan perenungan firman Tuhan. Dengan persekutuan intim secara pribadi dengan Kristus. Dan yang terakhir dengan persekutuan sesama umat Tuhan. Perenungan firman Tuhan bisa dalam saat teduh, dengan baca gali Alkitab, ya. Tetapi yang namanya persekutuan intim itu berbeda lagi, di mana kita memuji memuliakan Tuhan, berdoa dan ada di dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, kata Mazmur. Perenungan firman Tuhan, persekutuan intim dengan pribadi Tuhan dalam doa kita, bahkan disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan, misalnya dengan kita berpuasa, menyangkal diri. Kemudian yang terakhir, persekutuan sesama sama Tuhan. Di gereja, di SGS ya, kita berkumpul bersama-sama, dan ketika kita berkumpul terjadi gesekan. Nah, itu pentingnya. Ketika kita digesek satu dengan yang lain sebagai jemaat Tuhan, kita bertumbuh. Yang berikut, memahami apa panggilan Tuhan untuk hidup kita secara unik dan spesifik. Seringkali kita cuma menjalani hidup, tapi kita nggak tahu bahwa ada panggilan dari Tuhan untuk kita hidup. Karena seharusnya kita bertanya, kenapa Tuhan ciptakan saya dan kenapa saya hidup? Kenapa saya hidup di zaman sekarang? Apa makna hidup saya? Apa panggilan hidup saya? Pasti ada maksudnya. Yang pasti kita perlu punya koridor untuk kita memahami panggilan hidup yang Tuhan berikan untuk kita. Pertama tentunya koridornya adalah mementingkan hal-hal yang penting bagi Allah. Jangan kita pentingkan hal yang tidak penting bagi Allah. Supaya kita sharp, tajam dengan panggilan Tuhan, pentingkanlah hal-hal yang penting bagi Allah. Yang kedua, mari kita memikirkan perkara yang di atas, lebih utama daripada yang di bumi. Bukan berarti sudah tidak menginjak bumi ya, tetapi kita prioritaskan bahwa ketika kita menjalani hidup, perkara di atas itu lebih penting, lebih prioritas daripada perkara yang di bumi. Yang ketiga, apa yang kita kerjakan di bumi selalu dalam konteks, dalam kerangka, apa sumbangsihnya bagi kerajaan Allah. Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita perlu pertanyakan, apa sumbangsihnya bagi kerajaan Allah. Tindakan yang akan kita lakukan, kita perlu bertanya, apa sumbangsihnya bagi kerajaan Allah. Ini adalah salah satu konsep bagaimana kita bisa menjadi ambasador Kristus yang dewasa secara rohani. Poin yang berikut, membekali diri dengan pengetahuan yang lebih dalam tentang Kristus dan misinya. Dan kaitannya dengan bakat, talenta, bekal pendidikan diri kita, dan panggilan hidup kita. Saya secara pribadi memiliki latar belakang, S1 saya adalah kewartawanan, jurnalism. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup saya untuk saya lebih banyak melayani di ladang Tuhan.
akhirnya saya mengambil studi teologi. Ini satu kerinduan membekali diri untuk pengetahuan-pengetahuan yang lebih, karena banyak tantangan di luar sana yang membuat kita, kalau kita nggak punya landasan teologi yang cukup kuat, kita akan goyang. Jadi pengetahuan tentang Kristus, tentang apa misinya, dan tentunya dikaitkan dengan passion-nya kita. Passion itu sesuatu yang kaitannya dengan diri kita. Nah, calling atau panggilan hidup yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain. Passion, pemenuhan panggilan kita, calling, bagaimana kita bisa berdampak hidup kita bagi masyarakat, bagi orang lain. Dan yang terakhir, melaksanakan dengan setia dan penuh tanggung jawab misi Tuhan melalui kiprah dan karya yang sesuai dengan passion dan calling hidupmu. Jadi kalau passion inward, calling outward, kita melaksanakan dengan setia dan penuh tanggung jawab misi Tuhan. Misi itu bisa dimulai dari mana? Dengan kita sebagai mahasiswa. Kita belajar dengan baik. Sebagai anak, kita menghormati orang tua kita. Sebagai jemaat gereja, kita komitmen dengan gereja di mana kita beribadah. Kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Kita melakukan yang terbaik sesuai dengan passion kita, sesuai dengan calling kita. Semua yang dipercayakan Tuhan dalam misi yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Kiranya apa yang menjadi renungan kita terkait dengan ambassador of God, ambasador Kristus, ini boleh menjadi satu berkat, bekalan bagi kita sepanjang kita ada di muka bumi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan namanya dan kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk perenungan di hari ini. Mantapkan kami Tuhan. Kiranya kami bukan menjadi pribadi yang mempermalukan Engkau, tetapi mempermuliakan Engkau. Karena status kami sebagai ambassador of God, sebagai duta Kristus. Tolong kami, dewasakan kami Bapa. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita sama-sama memberikan hidup kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjanji untuk mengiringnya dengan sepenuh hidup kita. Singat, nyanyikan lagu ini dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu. Dan ini janji kami untuk selalu memuliakan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Mari teman-teman, kita sama-sama angkat suara kita sekali lagi dan serukan. Dirimu seumur hidup masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Kehendakku, ku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakanmu. oh, haleluya. Puji Tuhan, kita semua telah sama-sama diberkati dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan semoga firman yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita semua ya. Oke teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali mengikuti ibadah Student Fellowship minggu depan yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Juli jam 5 sore dengan tema The Unity of the Body oleh Bapak Ihan Martoyo. Dan teman-teman semua yang sudah hadir pada saat sore hari ini, yuk kita ajak teman-teman kita lainnya untuk sama-sama mengikuti ibadah Student Fellowship di minggu depan. Dan aku juga ingin mengajak teman-teman semua nih untuk sama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan rutin spiritual growth lainnya seperti santuy, yaitu saatnya bersekutu yuk, yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Dan santuy ini sangat cocok nih bagi teman-teman yang sedang mencari komunitas. Dan yang berikutnya ada prayer meeting yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Prayer meeting ini sangat cocok juga bagi teman-teman yang ingin bersekutu bersama dengan teman-teman seiman lainnya. Dan untuk mengetahui informasi dan update lainnya mengenai spiritual growth, teman-teman bisa langsung aja follow dan cek Instagramnya di @sg_uph dan @santuy_uph. Oke teman-teman, sebelum menutup ibadah Student Fellowship kita di sore hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi kekuatan yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah
ibadah yang telah kami lakukan bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, dalam pelayanan dan keluarganya juga Engkau memberkati. Kami ingin berdoa juga Tuhan buat lain pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Engkau yang memakai kehidupan mereka lebih lagi, bahkan setiap talenta-talenta yang ada dalam kehidupan mereka Engkau kembangkan ya Bapa. Kami ingin berdoa juga buat universitas kami, Universitas Pelita Harapan, dari petinggi-petinggi yang ada, staf, dosen, sampai ke mahasiswa-mahasiswanya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami semua. Kami ingin berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah juga Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Kami ingin berdoa buat kami semua yang telah mengikuti ibadah Student Fellowship hari ini, Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan, dalam pendidikan kami, dalam masa muda kami, terlebih dalam pelayanan kami kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan, juga Engkau memberkati teman-teman kami yang belum sempat hadir di ibadah Student Fellowship hari ini, agar mereka boleh dapat mengikuti ibadah Student Fellowship di minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Gates People, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!